Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas pembelajaran cash-based learning tentang isu lingkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cash-based learning atau CBL dan isu lingkungan. Yang pertama ada cash-based learning, di mana cash-based learning ini merupakan pendekatan pembelajaran yang menggunakan studi kasus atau skenario kehidupan nyata sebagai dasar dari pembelajaran. Nah, dalam metode ini juga siswa dihadapkan pada situasi atau masalah yang relevan dengan kehidupan nyata untuk didiskusikan, dianalisis, dan dicari solusi pemecahan masalahnya. Kemudian juga dalam pendekatan ini berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan penerapan teori ke dalam praktik pembelajaran. CBL juga mendorong siswa untuk berpikir aktif, berpikir secara mendalam, serta bekerja secara kolaboratif untuk menemukan solusi yang tepat dari permasalahan atau konteks masalah yang dihadapi oleh siswa. Nah, kemudian yang kedua ada isu lingkungan, di mana isu lingkungan ini merujuk pada berbagai masalah yang berkaitan dengan perubahan, degradasi, atau kerusakan alam yang timbul akibat dari aktivitas manusia maupun faktor alam lainnya. Kemudian masalah-masalah ini juga berdampak pada ekosistem, kesehatan manusia, dan kelestarian sumber daya alam. Isu lingkungan ini mencakup berbagai topik yang berkaitan dengan perubahan ekologi dan interaksi manusia dengan alam. Kemudian ada pentingnya isu lingkungan bagi siswa sekolah dasar. Jadi isu lingkungan penting untuk diajarkan kepada siswa sekolah dasar untuk menumbuhkan sikap. Ada beberapa sikap. Yang pertama itu sikap kesadaran diri, di mana siswa di usia sekolah dasar itu perlu diajarkan tentang pentingnya menjaga lingkungan sehingga mereka itu tumbuh dengan pemahaman yang kuat bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab mereka. Kemudian yang kedua adalah pembentukan sikap peduli lingkungan. Jadi pendidikan lingkungan di usia dini, khususnya usia sekolah dasar itu dapat membentuk sikap peduli siswa terhadap alam dan mendorong siswa untuk mengambil tindakan yang nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian yang ketiga ada dampak jangka panjang. Pemahaman mengenai isu lingkungan seperti perubahan iklim, pencemaran, serta pelestarian sumber daya alam dapat membantu siswa untuk memahami jangka panjang terhadap tindakan yang mereka lakukan terhadap bumi. Nah, kemudian yang keempat adalah mengembangkan kebiasaan baik. Dengan mempelajari tentang isu lingkungan juga, siswa itu bisa mengembangkan kebiasaan ramah lingkungan seperti misalnya menghemat air, kemudian membuang sampah pada tempatnya, dan juga bisa dan siswa itu diajarkan untuk daur ulang sejak usia dini. Nah, kemudian juga ada tujuan mempelajari tentang isu lingkungan. Ternyata isu lingkungan ini ada tujuannya. Mengapa kita harus mempelajari tentang isu lingkungan? Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah lingkungan. Yang kedua, menganalisis penyebab dan dampak masalah. Yang ketiga, memecahkan masalah secara kolaboratif atau berkelompok. Dan yang keempat, meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan identifikasi masalah dari permasalahan yang kami ambil. Masalah yang dihadapi Sapta adalah Sapta merasa sedih melihat kondisi sungai kecil di dekat sekolah tercemar dan dipenuhi sampah seperti plastik, botol bekas, dan kertas. Kondisi ini membuat ekosistem sungai terganggu, termasuk hilangnya ikan-ikan. Kemudian, ia membuat ide untuk mengajak teman-temannya untuk membersihkan sungai. Namun, ia ragu apakah teman-temannya mau ikut membantu. Dan dia juga khawatir orang tuanya akan melarangnya karena dianggap berbahaya. Analisis masalah.
Masalah Sabta adalah dilema antara tanggung jawab lingkungan dan kekhawatiran akan keselamatan. Ia prihatin dengan sungai yang tercemar, namun ragu apakah teman-temannya akan mendukung dan juga khawatir orang tuanya melarang karena dianggap berbahaya. Tema ini mencangkup aspek sosial, emosional, dan keselamatan yang memerlukan pertimbangan, cara mengajak teman-teman, dan diskusi dengan orang tua dan sekolah untuk memastikan keamanan. Oke, baik, selanjutnya adalah penyebab masalah. Penyebab masalah dari kasus tersebut diantaranya yaitu yang pertama adalah kurangnya kesadaran masyarakat, di mana masyarakat sekitar termasuk warga sekolah tampaknya belum memahami pentingnya menjaga kebersihan sungai dan dampaknya terhadap lingkungan. Selanjutnya yang kedua adalah pembuangan sampah sembarangan, di mana adanya sampah seperti plastik, botol bekas, dan kertas di sungai menunjukkan kebiasaan membuang sampah secara tidak bertanggung jawab. Selanjutnya yang ketiga adalah tidak adanya upaya pembersihan rutin, baik dari sekolah maupun masyarakat setempat. Tampaknya belum ada inisiatif untuk melakukan pembersihan sungai secara teratur. Selanjutnya yang terakhir adalah lemahnya penegakan peraturan lingkungan. Mungkin ada peraturan yang melarang pembuangan sampah ke sungai, tetapi penegakannya lemah atau tidak konsisten. Tidak adanya konsekuensi yang nyata bagi pelanggar membuat masyarakat merasa bebas untuk terus mencemari sungai tanpa rasa takut akan hukuman ataupun denda. Jadi pemecahan masalah dalam kasus ini yang pertama yaitu Sabta bisa berbicara dengan guru atau kepala sekolah untuk mengorganisir kegiatan bersih-bersih sungai yang aman dan terkendali. Kemudian yang kedua, mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih sungai tersebut. Yang ketiga, melibatkan orang tua atau masyarakat sekitar dalam kegiatan tersebut. Yang keempat, membuat kampanye kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam kasus ini. Yang pertama, ada tanggung jawab lingkungan. Siswa diajarkan untuk peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Mereka belajar bahwa menjaga kebersihan sungai adalah bagian kewajiban bersama untuk melestarikan alam. Kedua, kerjasama dan kolaborasi. Dalam proses pembelajaran, siswa dilatih untuk bekerja sama dengan teman-temannya untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi menjadi penting dalam menghadapi permasalahan lingkungan yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Yang ketiga, pemecahan masalah. Siswa diajak untuk berpikir kritis dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi terhadap masalah lingkungan. Ini mengembangkan kemampuan berpikir logis dan kreatif mereka dalam menyelesaikan masalah nyata. Keempat, kesadaran sosial. Siswa belajar untuk peka terhadap kondisi sosial di sekitarnya, seperti dampak pencemaran lingkungan terhadap makhluk hidup. Contohnya seperti ikan yang hilang dan kenyamanan masyarakat. Yang kelima, ada keberanian dan inisiatif. Kasus ini mengajarkan siswa untuk berani mengambil inisiatif dan mengatasi masalah. Sabta merasa terpanggil untuk bertindak dan mengajak teman-temannya meskipun ia menghadapi keraguan dan kekhawatiran. Keenam, kesadaran diri dan refleksi. Setelah melakukan aksi, siswa diajak untuk melakukan refleksi terhadap tindakan yang dilakukan. Apa dampaknya dan bagaimana mereka dapat meningkatkan usaha mereka ke depannya. Ini dapat melatih siswa untuk terus belajar dari pengalaman. Yang terakhir, ada kepemimpinan. Mengajak teman-teman untuk terlibat dalam kegiatan positif menunjukkan bahwa siswa dapat menjadi pemimpin dan menjadi inspirasi dan arahan untuk melakukan perubahan yang bermanfaat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Peran nilai dalam kehidupan Sabta. Sebagai individu, Sabta bisa menjadi anak yang peduli lingkungan, terutama kebersihan sungai. Kemudian, ia berani mengambil keputusan meski ada keraguan. Yang ketiga, kemampuan berpikirnya itu berkembang dalam memecahkan masalah. Nah, yang terakhir, ia belajar mengevaluasi setiap tindakan yang dilakukan. Kemudian yang kedua itu dalam kehidupan sosial. Nah, dalam kehidupan sosial, Sabta pandai mengajak teman-teman untuk berbuat baik.
Kemudian ia bisa memahami pentingnya bekerja sama dengan orang lain. Kemudian kemampuan berkomunikasinya juga meningkat saat berdiskusi dengan temannya. Nah, yang terakhir itu ia menjadi pemimpin muda yang bisa menginspirasi teman-temannya. Selanjutnya, dampak bagi lingkungan. Dampak bagi lingkungan, sungainya itu menjadi lebih bersih berkat inisiatif dari Sabta. Lingkungan sekolah menjadi lebih sehat. Ikan-ikan kecil juga bisa hidup di sungai. Masyarakat sekitar juga bisa mendapat manfaat dari lingkungan yang bersih. Kemudian, ada pembelajaran yang didapat. Yang pertama itu masalah lingkungan itu perlu diselesaikan secara bersama-sama. Setiap orang itu bisa membawa perubahan yang positif. Kepedulian terhadap lingkungan harus dimulai sejak dini. Dan terakhir itu keberanian mengambil inisiatif itu sangat penting untuk kemajuan. Nah, dari beberapa yang sudah dijelaskan tadi, bisa disimpulkan bahwa melalui kepeduliannya terhadap lingkungan, Sabta itu tidak hanya berkembang sebagai individu yang bertanggung jawab, tetapi juga mampu membawa perubahan positif bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya adalah peran setiap individu. Yang pertama, Sabta. Nah, dia perannya di sini yaitu mengambil inisiatif dan mengajak orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Yang kedua, teman-teman Sabta. Mereka mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan pembersihan sungai. Lalu yang ketiga, guru dan pihak sekolah. Perannya yaitu membimbing dan memfasilitasi kegiatan pembersihan sungai. Lalu yang keempat, orang tua. Orang tua berperan untuk memberikan dukungan dan pengawasan untuk keamanan anak-anak. Lalu masyarakat sekitar, perannya yaitu berpartisipasi dan mendukung upaya pembersihan sungai. Nah, di sini saya akan menjelaskan apakah tindakan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai sosial, mengapa demikian. Nah, tindakan yang diambil oleh Sabta dalam situasi ini sangat sesuai dengan nilai-nilai sosial, karena tindakan tersebut mencerminkan rasa tanggung jawab, kepedulian terhadap lingkungan, dan kerjasama. Nah, untuk alasannya mengapa demikian, yang pertama ada kepedulian terhadap lingkungan. Sabta merasa prihatin dengan kondisi sungai yang tercemar dan Sabta berusaha untuk memperbaikinya. Nah, ini merupakan salah satu nilai sosial penting dalam masyarakat. Nah, ini menunjukkan kesadarannya terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Nah, yang kedua ada rasa tanggung jawab. Nah, Sabta berinisiatif untuk mengatasi masalah ini, menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai bagian dari komunitas. Tindakan ini mencerminkan nilai sosial berupa tanggung jawab bersama untuk menjaga lingkungan dan kualitas hidup bersama. Nah, yang ketiga ada kerjasama dan gotong royong. Nah, ide Sabta untuk mengajak teman-temannya membersihkan sungai menunjukkan pentingnya nilai kerja sama atau gotong royong dalam masyarakat. Nah, dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih ringan dan hasilnya lebih optimal. Nah, yang keempat ada kepedulian terhadap kesejahteraan makhluk hidup. Nah, Sabta peduli terhadap ekosistem sungai yang terganggu, termasuk hilangnya ikan-ikan. Nah, ini menunjukkan rasa empati dan perhatiannya terhadap kehidupan makhluk hidup lain. Nah, namun kekhawatiran terhadap respon teman-temannya dan orang tuanya juga penting diperhatikan. Ia juga bisa mencari dukungan dari guru atau orang dewasa lainnya untuk menjelaskan rencananya kepada orang tua dan memastikan bahwa tindakan yang diambil itu aman. Ini menunjukkan bahwa rasa tanggung jawab sosial juga harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan persetujuan dari pihak yang berkepentingan.